Halo, selamat datang di channel Bitrik Lab. Hari ini saya akan kembali mereview interaktif flat panel dengan merek IT Board. Yang akan saya review ini adalah ukuran 75 inci dengan generasi terbaru yaitu Android 14. Untuk spesifikasi singkatnya, 75 inci ini memiliki panjang yaitu 170 cm dengan lebar 101 cm. Tentunya 75 inch ini sangat cocok dan sangat tepat sekali karena dia tidak memiliki harga yang terlalu tinggi tapi memiliki kapasitas layar yang sangat pas dilihat di ruang kelas atau maupun di ruang meeting Anda, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar juga. Di kiri ada NFC, port Type-C, 3 port USB, HDMI dan kabel touch. Kemudian di atas ada kamera. Kemudian ada mikrofon juga 4 titik, bisa Anda lihat yang bulat kecil-kecil di samping kiri dan kanan dari kamera ini. Untuk kameranya ini 48 megapiksel. Di sisi belakang ada banyak lagi port-port, yaitu touch, HDMI, ada Type-C lagi, ada Type-C lagi, banyak kabel Type-C. Portnya sudah kekinian, USB. Kemudian kita naik ke atas, ini adalah OPS-BC. Dan di OPS-BC pun masih banyak lagi port-port Type-C, USB, HDMI. Untuk sistem Android dari interaktif flat panel 75 inch IT board ini sudah menggunakan Android generasi terbaru yaitu Android 14. Akan saya tunjukkan. Berikut, ini sudah menggunakan Android 14 dan CPU yang kita gunakan chipsetnya tidak main-main. Kita pakai dengan 8 core CPU, kemudian RAM 8 GB dan ruang penyimpanan 128 GB yang pastinya sangat cukup untuk kebutuhan presentasi atau pengajaran. Kemudian karena IFP75 ini merupakan Android 14, Android terbaru, dia sudah mendukung fitur AI. Seperti ini, AI ada 4 tipe AI. Akan saya tunjukkan bagaimana cara menggunakan AI ini. Jadi AI ini dasarnya adalah seperti ChatGPT jika Anda tahu. Jadi apa yang kita tanyakan, AI ini akan otomatis menjawab. Seperti ini contohnya. Bagaimana cuaca Jakarta pada hari ini? Ya, seperti ini. Kemudian, apakah kamu bisa membantu saya dalam mengerjakan soal matematika? Ya, jadi AI ini sangat berfungsi dalam proses belajar mengajar maupun jika Anda kesulitan dalam suatu persoalan atau mau jawab soal-soal atau saat presentasi, Anda dapat menggunakan AI ini. Kemudian ada beberapa aplikasi, tentunya ini adalah Google Apps ya, karena ini sudah tersertifikasi EDLA yaitu Google. Kemudian banyak lagi aplikasi-aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store. Tentunya ada Google Chrome, Anda tinggal login ke Google Play Store dan mendownload aplikasi yang Anda butuhkan. Sekarang saya akan menjelaskan fitur utama dari semua IFP yaitu whiteboard. Nah, di IT board ini whiteboardnya memiliki banyak sekali fitur seperti ini. Saya akan contohkan. Ya, ini adalah pilihan dari pena-pena seperti biasa, tapi karena IT board ini memiliki AI, jadi ini ada AI pen yang baru, fitur baru. Jadi ketika saya gambar seperti ini, nah, seperti ini misal saya gambarkan jam dinding, dia akan si AI ini akan mengimajinasikan gambar dari tangan kita, kemudian dia akan membuat satu foto imajinasi. Tentunya jauh lebih bagus daripada gambaran saya. Dia akan membuat jadi seperti ini ya, jam dinding seperti ini. Tidak terpaut hanya jam dinding saja, kita bisa menggambar apapun sesuai imajinasi kita dan AI-nya akan membuat
gambaran tersebut menjadi foto yang bagus seperti itu. Kemudian seperti biasa ada shape. Shape ini adalah bangun ruang untuk pembelajaran ya tentunya. Ada berbagai macam, sangat lengkap. Kemudian di toolbox ada berbagai fitur-fitur seperti penggaris, ada tabel, image, ini kita bisa menyisipkan gambar. Kemudian kita membuat anotasi. Kemudian ada vote kit, ini adalah polling system. Jadi ketika kita ada di sebuah ruang kelas, kita ingin voting, misal penunjukan ketua kelas, kita bisa memakai fitur dari IT board ini. Kemudian ada masih banyak sekali deh ya. Ini ada 4-line grid, PDF, dan tentunya hasil anotasi kita ini bisa kita simpan tentunya menjadi file PDF atau Word atau mungkin Excel gitu ya. Seperti pada umumnya ini kita tinggal save as atau mungkin mau langsung di-upload. Kemudian ada Coboard juga. Coboard ini adalah fitur yang cukup canggih ya. Jika ada lebih dari satu interaktif flat panel IT board di sekolah Anda misalkan, itu Anda bisa berkolaborasi antar interaktif flat panel, antar whiteboard untuk Anda bisa mengontrol secara bersama-sama di dalam satu whiteboard, tapi ada misal 5 IFP yang join seperti itu. Kemudian ini ada split screen. Nah, ini untuk ketika mungkin ada beberapa siswa yang maju mengerjakan soal, itu sangat bisa. Dan tentunya IFP ini itu support hingga 40 point touch. Seperti ini contohnya, itu sampai 40 point touch. Atau 40 jari atau 40 siswa secara bersamaan menulis-nulis di IFP ini. Saya rasa itu cukup jelas ya. Jadi lebih dari cukup. Kemudian selain dari whiteboard, tentunya di semua IFP, termasuk IFP kita, ada wireless screen mirroring. Jadi wireless screen mirroring ini Anda dapat mirroring dari device Anda, itu bisa laptop, bisa MacBook, atau mungkin perangkat handphone, Android, iOS, iPad mungkin, itu bisa Anda mirroring ke flat panel ini. Nah, khusus untuk laptop Windows atau Mac OS ya, itu bisa dikontrol langsung di flat panel ini. Dengan cara mungkin Anda harus install dulu aplikasi di device Anda, lalu yang penting adalah Wi-Fi-nya itu harus terkoneksi atau sama ya dari device Anda dan flat panel ini. Kemudian ketika sudah sama, nanti tinggal masukkan PIN dan otomatis akan terdeteksi seperti itu. Ini bukan merupakan fitur baru ya, ini di semua IFP ada. Kemudian tentunya ada sound screen record dan semua aplikasi Google seperti yang saya tadi sebutkan, karena IFP ini sudah mendukung IDLE certificate, jadi semua aplikasi Google itu sangat support di sini ya. Kemudian ada DMS. DMS ini adalah merupakan sistem monitoring. Jadi Anda dapat dari laptop Anda memonitor beberapa IFP yang tersambung di DMS ini. Anda bisa mematikan jadi jarak jauh. Anda bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan atau yang sedang diakses oleh IFP ini. Dan tentunya ini sangat membantu. Misalkan di sebuah sekolah ada operatornya masing-masing, dan operator itu bisa mengetahui apa yang dilakukan di kelas 1A misalkan, seperti itu melalui DMS ini. Dan ini ada di IT board IFP 75 kali ini. Setelah itu fitur yang juga semua IFP pasti punya, yaitu OPSPC ya. Jadi OPSPC ini adalah sistem OS Windows. Jadi IFP ini mampu mengoperasikan Android dan Windows. Tapi untuk Windows ini Anda bisa menambahkannya atau bisa tidak. Tergantung apakah Anda membeli OPSPC atau tidak membeli OPSPC. Jika Anda membeli OPSPC, akan saya peragakan, Anda dapat dengan mudah berpindah OS. Jadi ini kan tampilan Android, lalu di tengah ini adalah OPS yaitu Windows. Jadi kita tinggal enter saja. Nah, kita sudah berganti atau berada di sistem operasi Windows. Anggapannya kita sedang mengoperasikan laptop berlayar besar touchscreen seperti itu. Anda dapat membuka Microsoft Office, juga
Ini Microsoft Office atau Google Chrome, semua aplikasi berbasis Windows Anda dapat install di sini. Ya, saya rasa segitu dulu penjelasan dari saya mengenai IT Board IFP75 dengan generasi terbaru ini. Intinya adalah IFP dengan generasi terbaru ini memiliki beberapa fitur peningkatan, yaitu chipset yang lebih kencang dari sebelumnya. Kemudian ada AI, dia sudah terintegrasi dengan AI di whiteboard dan juga di Android-nya. Ini menggunakan Android 14 yang mungkin terbaru di IFP saat ini ya. Kemudian juga mendukung semua aplikasi Google karena ini sudah memiliki sertifikat EDLA. Kemudian yang baru adalah ini adalah NFC. Anda dapat menggunakan atau tidak, ini opsional ya NFC. Kemudian ada fitur dari DMS yang baru, yaitu monitoring system. Jadi cukup banyak peningkatan dari generasi sebelumnya. Oke, mungkin segitu dulu dari video ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.